mungkin kita dari ini sih soal apakah setuju jangan campur adukan politik dengan sepak bola. Karena itu juga argumen yang kerap kali disampaikan pada bagi orang-orang yang kemudian melihat ini urusan lapangan hijau, ini urusan sepak bola, politik jangan ikut campur. Kalau nggak salah slogan FIFA kan juga salah satunya itu ya, kick politics out of football. Gitu. Itu kan juga salah satu kampanye dan slogan FIFA yang selalu disampaikan gitu. Dan menurutku pertanyaannya dari statement itu adalah sejak kapan sepak bola itu steril dari politik? Football is always been political. FIFA telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Padahal persiapan sudah dilakukan pemerintah sejak lama. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan mandat untuk merenovasi stadion. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2020 dan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2020, Kementerian PUPR ditugaskan untuk melaksanakan renovasi 2 stadion utama, yakni Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali dan Stadion Manahan Solo serta 15 lapangan latihan di 5 provinsi, yakni Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. 15 lapangan latihan terdiri dari 3 lapangan di Palembang, yakni lapangan atletik, baseball, dan panahan di Cakabaring. 3 lapangan di Sumedang dan Bandung, yakni lapangan IPDN, Unpad, dan Sidolik. Lalu ada 4 lapangan di Solo, Jawa Tengah, yakni lapangan Sriwedari, Banyuanyar, Sriwaru, dan Kota Barat. 1 lapangan di Madura, yakni Stadion Gelora Bangkalan. 4 lapangan di Bali, yakni lapangan Ngurah Rai, Kompiang Sujana, Gelora Trisakti Legian, dan Gelora Samudra Kuta. Pelaksanaan renovasi 2 stadion utama dan 15 lapangan latihan ini dibagi menjadi 3 paket pekerjaan dengan anggaran APBN keseluruhan mencapai 418 miliar rupiah. Paket pertama dikerjakan oleh kontraktor PT PP TBK dengan nilai kontrak sebesar 152 miliar. Paket 2 klaster Solo dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah 2 dengan nilai kontrak sebesar 78 miliar rupiah. Dan paket ketiga klaster gabungan Bandung, Bangkalan, dan Palembang dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah 2 dengan nilai kontrak sebesar 83 miliar rupiah. Pekerjaan konstruksi dari paket-paket tersebut dimulai sejak penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Kerja dengan kontraktor pelaksana pada 6 November 2020 silam. Pada awal Februari 2023, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan persiapan renovasi stadion untuk Piala Dunia U20 sudah selesai direvitalisasi dan siap digunakan. Kemudian, FIFA membuat pernyataan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu diputuskan usai pertemuan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar. FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tidak berubah. Para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Mohon diperjuangkan semuanya, Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya, Pak. Ganjar Pranowo memberikan tanggapan soal pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah tersebut menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia. Usai dibatalkan, ia mengaku mempercayakan semuanya kepada pemerintah pusat dan PSSI. Drawing Piala Dunia U20 2023 sejatinya dilaksanakan di Bali pada 31 Maret 2023 mendatang. Namun demikian, FIFA membatalkannya seiring dengan penolakan Gubernur Bali, Wayan Koster, terhadap kehadiran Israel di wilayahnya.
Ganjar pun juga ikut menentang kedatangan timnas Israel U20. Ia pun memberi jawaban singkat mengenai pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 yang berpotensi menyebabkan turnamen batal digelar di Indonesia. Ganjar tidak menyangkal soal penolakan terhadap timnas Israel U20, termasuk dari beberapa kalangan masyarakat. Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah menyampaikan pernyataan tertulis. Ia berharap agar timnas Israel U20 tidak ikut tampil di Piala Dunia U20 2023. Ganjar mencatut komitmen Bung Karno yang terus mendukung kemerdekaan Palestina. Disebutkan olehnya, hal itu merupakan komitmen dirinya. Semua tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika Gerakan Non-Blok dan maupun dalam konferensi of the New Emergency Force. Jadi PDIP ikut amanat Soekarno. I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for 3 centuries and a half. It's not a short time, 350 years about. Now, look here. Our experiences were not very agreeable. I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengkritik sikap sejumlah kepala daerah yang mempermasalahkan keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia 2020. Hal tersebut menyindir Wayan Koster dan juga Ganjar Pranowo. Padahal menurut Gibran, para kepala daerah sudah menandatangani government guarantee menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Selain itu, Gibran mengatakan bahwa sebelumnya setiap kepala daerah yang menjadi tuan rumah gelaran tersebut sudah menandatangani government guarantee. Gibran menegaskan pihaknya berkomitmen karena telah terpilih sebagai salah satu daerah yang akan digunakan sebagai venue dan direncanakan sebagai final. Ditanya apakah penolakan timnas tersebut salah satu bentuk pelanggaran apa yang sudah ditandatangani, Gibran menyebutkan untuk mengartikan sendiri. Netizen lalu membandingkan bagaimana seumpama yang menolak adalah Anies Baswedan. Pasti hujatan serta cacian tidak akan berhenti sampai 1 tahun. Lalu bagaimana sikap Anies Baswedan terhadap Palestina? Ini soal kemanusiaan, ini soal kemanusiaan, dan peristiwa yang terjadi kemarin adalah peristiwa ancaman pada umat manusia yang bisa terjadi pada siapapun, apalagi anak-anak di Palestina, sebagaimana anak-anak kita di sini. Mereka punya masa depan dan kita ingin punya juga kesadaran yang sama. Kita doakan, kita beruntung di Indonesia akan merayakan Idul Fitri dalam suasana yang aman damai. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana, khususnya anak-anak di sana, bisa merayakan juga Idul Fitri dalam suasana yang tenang, damai, dan insya Allah seperti kata Bung Karno, sebelum bangsa Palestina memperoleh kemerdekaannya, maka bangsa Indonesia akan terus menentang penjajahan di tanah Palestina.